Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka semakin keras berteriak. "Salibkanlah dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya
tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berlutut dan hening sejenak. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome.
Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma, opa, bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Kurang semangat jawabannya. Bapak Ibu masih ingat khotbah tadi waktu di SMP. Kata kuncinya apa? Bagian anggota KOR, kata kuncinya melepaskan. Yesus bilang kepada dua murid, kamu masuk ke kota dan kamu akan melihat seekor keledai muda tertambat. Lepaskan dia, bawa kemari. Jika ada orang yang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Dalam bacaan pertama yang baru saja kita dengar tadi, Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita, setiap pagi, setiap hari, bahkan setiap saat, Tuhan selalu mempertajam pendengaran kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Tetapi seringkali firman Tuhan tidak masuk lewat telinga kita, tidak masuk di otak dan hati kita. Karena telinga kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan berbagai macam keinginan duniawi. Maka dalam bacaan pertama tadi Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan kepada kita belajar dari Yesus. Meskipun anak Allah, ia taat bahkan sampai wafat di salib. Dan bagaimana caranya Yesus bisa taat kepada Bapa? Yesus mengosongkan dirinya dari segala hal duniawi dan membiarkan kehendak Bapa menguasai hati dan pikirannya. Maka dalam
kisah sengsara dalam Pasio tadi, Yesus berbicara seperlunya, apa yang harus dijawab, dia jawab, dan apa yang tidak perlu dijawab, Yesus tidak menjawab itu. Yesus setia bertahan menjalani misi salib karena ia mengosongkan diri dari keinginan duniawi, sehingga ia mampu memaknai salib itu dengan hati yang tetap terarah kepada Allah. Meskipun di Taman Getsemani nanti pada Kamis Putih, pergulatan batin yang luar biasa antara maju atau mundur, tetapi pada akhirnya Yesus bilang, jikalau piala ini berlalu, biarkanlah berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka Yesus meminta kita masing-masing untuk memaknai makna salib dalam diri dan hidup kita masing-masing. Kita perlu mengosongkan diri. Di luar Yesus bilang lepaskan segala sesuatu. Di dalam gereja Yesus bilang kosongkan hati dan pikiranmu. Kalau kita datang ke gereja dengan berbagai pikiran yang bergejolak di pikiran kita, di hati kita, maka firman Tuhan tidak masuk. Ya Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja masih ada begitu banyak hal yang dipikirkan, firman Tuhan tidak masuk. Pendengaran kita, Nabi Yesaya bilang, pendengaran kita tidak tajam, tetapi antonim dari tajam, bahasa Indonesia juga tidak lulus ini. Antonim dari tajam, di sini ada guru bahasa Indonesia loh. Tak tumpul. Pendengaran kita tumpul kalau ada begitu banyak keinginan duniawi yang bergejolak di hati dan pikiran kita. Maka Yesus bilang kita perlu memaknai salib. Pada minggu Prapaskah kedua disebut minggu perlu nonton ulang YouTube nanti pulang. Minggu Transfigurasi. Yesus berubah rupa di hadapan para murid. Sebelum mereka turun dari atas gunung Tabor ke bawah, Yesus pesan apa kepada ketiga murid? Aduh, kasihan sekali. Jangan ceritakan sesuatu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Hari ini kita mengiringi Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita mengenangkan peristiwa Yesus masuk Yerusalem untuk memulai misteri salib. Kita semua sepanjang minggu ini kita sebut pekan suci. Kita mengosongkan pikiran kita dari segala keinginan duniawi sehingga kita mampu memaknai salib Yesus, mampu memaknai salib kita masing-masing, dan bukan kita lari meninggalkan salib. Mari kita berjuang mengosongkan hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala hal yang berbau dunia.